Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, orang tua murid YPPSB dari TK, SD1, SD2, SD3, dan SMP YPPSB. Berikut akan kami sampaikan tentang bagaimana YPPSB di tahun pembelajaran 2020-2021 di era pandemi COVID-19 ini. Selengkapnya akan kami sampaikan sebagai berikut. Kami akan menjelaskan tentang tahun pembelajaran 2020-2021 YPPSB menuju new normal. Bapak Ibu sekalian, kami dalam membuat kebijakan tentang bagaimana tahun pembelajaran baru di YPPSB tentunya berdasarkan pertama Surat Edaran Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2020, kemudian dilanjutkan dengan Surat Edaran nomor 15 tahun 2020, dan yang terakhir tentang keputusan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri pada 15 Juni 2020. Dan tentunya berdasarkan surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur yang terakhir itu pada bernomor 800 garis miring 1514.1 garis miring Distrik SK titik Kadis bulan 6 2020 tentang penjelasan waktu belajar di sekolah. Itu adalah dasar-dasar kami dalam membuat kebijakan bagaimana di tahun pembelajaran 2020-2021. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa awal tahun pembelajaran 2020-2021 itu akan dimulai tanggal 13 Juli 2020. Nah, berikut kami sekilas akan menjelaskan tentang keputusan bersama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri yang menjelaskan tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi coronavirus disease. Panduan ini sudah banyak beredar di media sosial. Bapak Ibu orang tua murid silahkan bisa lebih detail untuk bisa melihat keputusan bersama tersebut. Secara singkat, bahwa dalam keputusan tersebut menyatakan prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik atau guru, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Berikutnya, seperti kita ketahui dalam keputusan tersebut, peserta didik kita dapat melalui proses belajar mengajar atau tatap muka. Anak masuk seperti biasa itu kalau daerah tersebut sudah berzona hijau. Nah, jika daerah tersebut sudah berzona hijau, berdasarkan keputusan kabupaten kota, itu sudah hijau. Jika sudah hijau, maka Pemda atau kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat menyatakan pemberian izin untuk bisa melaksanakan kegiatan di sekolah. Kalau sudah oke, berikutnya sekolah kita atau satuan pendidikannya juga sudah siap dan sudah semuanya sudah oke, akan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kalau sudah siap, terakhir adalah pada orang tua. Kalau orang tua menyatakan setuju, maka pembelajaran akan segera berlangsung. Ini kalau daerah tersebut dalam kondisi hijau. Berikutnya adalah tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau. Yang pertama masuk adalah untuk jenjang SMA dan SMP. Baru kemudian sekolah dasar itu 2 bulan setelahnya. Dan 2 bulan berikutnya adalah TK. Itu adalah urutan-urutan jika zona di daerah tersebut sudah hijau, maka sekolah yang pertama masuk adalah SMP dan SMA, kemudian SD, dan berikutnya adalah TK. Nah, bagaimana Kaltim, Kodim, dan YPPSB? Tentunya kita melihat perkembangan terakhir di Kabupaten Kutai Timur. Bapak Ibu bisa melihat update terakhirnya, bagaimana kondisi Kutai Timur saat ini bisa dilihat di berbagai media sosial tentunya. Nah, dengan kondisi seperti itu, tentunya kita dapat menyimpulkan sendiri, Kutai Timur sekarang belum berzona hijau. Maka bagaimana dengan tatap muka langsung? Kita ketahui tadi disebutkan di depan bahwa tahun pembelajaran tetap tanggal 13 Juli, tapi untuk saat ini dipastikan bahwa proses belajar mengajarnya tetap dari rumah atau BDR. Jadi anak-anak belum masuk ke sekolah terlebih dahulu, Bapak Ibu dari TK, SD, dan SMP. Nah, kami di YPPSB akan menyiapkan berbagai hal mengantisipasi hal tersebut. Bagaimana dengan murid dan orang tua murid di YPPSB?
Mungkin Bapak Ibu akan bertanya bagaimana pengumuman distribusi sekolah dan pembagian kelas, bagaimana dengan pertemuan orang tua murid seperti biasa kita laksanakan di setiap awal tahun pembelajaran, dan bagaimana sih proses belajar mengajar di PPSB. Bapak Ibu sekalian, untuk distribusi sekolah dan pembagian kelas itu TK dari mulai TKA dan TKB, kemudian SD distribusi sekolah dan pembagian kelas 1 sampai dengan kelas 6, SMP pembagian kelas 7 sampai dengan kelas 9, itu kita paling lambat itu tanggal 10 Juli 2020 dan diumumkan melalui online, baik melalui grup WA di setiap kelas atau setiap sekolah masing-masing atau di web app sekolahnya. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan akan melihat kelasnya tidak seperti biasanya datang ke sekolah, tapi nanti kita akan umumkan lewat media sosial atau online. Khusus di sekolah dasar, Bapak Ibu sekalian, orang tua murid di SD, kami akan memudahkan bagaimana teknis pembagian kelas di SD. Untuk kelas kami menyebutnya anak-anak itu nanti akan naik kelas langsung. Jadi misalnya dari untuk siswa kelas 2 sampai dengan kelas 6 itu naik berdasarkan abjad kelasnya tetap. Contoh, kelas asalnya 2A, maka anak tersebut akan naik di kelas barunya yaitu 3A. Kelas asalnya 4B, kelas barunya nanti dia di kelas 5B. Jadi tetap. Jadi kalau putra-putri Bapak Ibu sebelumnya di kelas 4B, tahun depan di 5B dan selanjutnya. Itu pembagian kelas di SD. Untuk di SMP ada kekhususan pembagian kelas yang nanti akan diinfokan oleh grup kelasnya masing-masing termasuk di TK. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, setelah anak-anak kita mendapatkan kelasnya masing-masing, nanti guru kelas atau wali kelasnya akan mengundang Bapak Ibu orang tua murid ke dalam WhatsApp kelasnya, nanti juga di dalam Google Classroom-nya dan di Google Meet. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan pertemuan orang tua murid di PPSB? Dalam kondisi anak belajar di rumah, tentunya yang harus kita sama-sama berdiskusi adalah bagaimana orang tua mendampingi anaknya di rumah. Oleh karena itu, kami akan memprioritaskan bagaimana kita bersama-sama mengantisipasi hal ini dengan orang tua. Kami rencanakan orang tua itu akan kita undang secara terjadwal, khususnya orang tua murid baru, mulai tanggal 13 Juli 2020. Nanti jadwal resminya setiap sekolah akan membuat surat edaran sendiri. Pelaksanaan pertemuannya bisa dengan online, dengan Google Meet, dan jika terpaksa kita harus mengadakan tatap muka langsung, khususnya untuk murid baru, maka tentunya kita tetap menggunakan protokol COVID-19. Di antaranya kita pertemuannya harus sesingkat mungkin, jumlah pesertanya juga kita batasi, maksimal 30 orang, kemudian tetap mematuhi protokol COVID-19 melalui masker, memakai masker, diukur suhu tubuhnya, cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Jadi pertemuan orang tua murid ini hal yang harus kita lakukan dan kita prioritaskan Bapak Ibu sekalian. Berikutnya agenda pertemuan orang tua murid seperti biasanya, kita setiap tahun mengadakan pertemuan orang tua murid. Nah ini yang akan kita sampaikan dalam pertemuan Bapak Ibu nanti adalah kebijakan YPPSB selama masa pandemi COVID-19, kemudian bagaimana proses belajar mengajar selama masa pandemi COVID-19, dan ini yang ketiga Bapak Ibu sekalian, untuk menghadapi pembelajaran jarak jauh, kita akan mengadakan pelatihan sederhana tentang pemanfaatan IT selama mendampingi anak-anak di rumah. Kita ada tim namanya Google Suite for Education YPPSB. Kemudian biasa pembagian handout orang tua selama belajar di rumah, materi daring dan luar jaringan termasuk bahan ajarnya, dan khusus untuk murid baru bisa melengkapi berkas-berkas yang belum lengkap. Itu adalah agenda pertemuan orang tua murid. Kemudian bagaimana dengan proses belajar mengajar siswa belajar dari rumah. Jadi untuk anak-anaknya tetap belajar dari rumah sesuai dengan surat edaran dari Sekretaris Jenderal Kemdikbud nomor 15 tahun 2020 tentang penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19, bahwa jika daerah itu masih belum berzona hijau, maka anak-anak tetap belajar dari rumah. Bapak Ibu sekalian, proses belajar mengajar dari rumah itu kita bisa mendengar istilah pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan atau online, bahasa lainnya adalah daring.
Kemudian bisa juga pembelajaran jarak jauh di luar jaring atau offline atau luring. Nah, untuk di PPSB belajar dari rumah itu atau sesuai dengan apa yang disampaikan oleh surat edaran dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa belajar dari rumah atau daring atau online itu meliputi dua hal. Yang pertama harus ada tatap muka virtual melalui video conference, teleconference, dan atau diskusi dalam grup di media sosial atau aplikasi pesan. Dan yang penting dikatakan belajar daring atau online jika memastikan adanya interaksi secara langsung antara guru dengan peserta didik. Ini contohnya misalnya anak-anak atau guru bisa video conference dengan Zoom, dan di PPSB kita akan menggunakan Google Meet, tidak menggunakan Zoom, Bapak Ibu sekalian. Kemudian pembelajaran dikatakan secara daring atau online jika aktivitas belajarnya dikenal dengan nama Learning Management System atau LMS. Di sini merupakan sistem pengelolaan pembelajaran terintegrasi secara daring melalui aplikasi. Ini seperti adanya kelas maya. Di situ ada aktivitas bagaimana anak-anak mengelola akun, menguasai materi pelajaran, penyelesaian tugas, termasuk untuk memantau hasil belajar. Ada diskusi dan lain-lain, dan di PPSB model kelas mayanya itu kita menggunakan Google Classroom. Nah, kebetulan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di PPSB sekarang sedang mengembangkan Google Suite for Education atau GSFE di PPSB untuk mengimplementasikan untuk kegiatan proses belajar mengajar anak selama di rumah. Bapak Ibu sekalian, ini gambaran nanti anak-anak kita saat belajar di rumah dengan menggunakan Google Classroom. Ini setiap anak-anak akan masuk ke dalam kelas-kelas yang dimiliki oleh Bapak Ibu gurunya. Kemudian yang sebelah ini adalah Google Classroom. Kemudian yang samping adalah bentuk tatap muka virtualnya dengan Google Meet. Jadi nanti anak-anak kita selama belajar di rumah akan menggunakan cara seperti itu. Bapak Ibu sekalian, nanti anak-anak kita akan memiliki akun Google Suite dan ini akan disiapkan oleh Bapak Ibu guru untuk memudahkan kegiatan belajar di rumah dengan menggunakan Google Suite for Education. Nah, belajar dari rumah juga bisa menggunakan di luar jaringan atau luring. Ini yang sudah biasa kita lakukan menggunakan bahan ajar cetak, LKS, termasuk kegiatan-kegiatan bina karakter. Itu model pembelajaran di rumah dengan cara luar jaringan atau luring. Bapak Ibu, kami berharap selaku orang tua murid, yang pertama dalam pembelajaran di rumah ini sekali lagi kami sampaikan sangat berperan orang tua dalam hal ini. Pertama, mohon orang tua murid memiliki nomor telepon atau WA guru yang bergabung ke dalam grup komunikasi kelas. Orang tua murid, Bapak Ibu sekalian, mohon untuk menyiapkan perangkat pembelajaran daring dan luring, baik HP atau lebih baik laptop kalau memiliki. Kemudian Bapak Ibu juga memastikan peserta didik atau putra-putrinya siap mengikuti pembelajaran dari daring dan luring. Tentunya nanti setiap hari ada jadwal yang akan dibuat oleh guru masing-masing. Kemudian yang berikutnya yang penting, jika ada kendala khusus seperti orang tua keduanya bekerja, sarana alat komunikasi, silahkan Bapak Ibu bisa membuat kesepakatan secara khusus dengan guru kami untuk kelancaran kegiatan pembelajaran secara daring dan luring. Intinya adalah komunikasi dan kerjasama Bapak Ibu sekalian untuk memperlancar kegiatan belajar di rumah ini. Nah, untuk implementasi Google Classroom dan Google Meet tentunya kami lakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan anak-anak kita dan tentunya banyak hal yang kita pertimbangkan. Jadi tidak langsung pada tanggal 13 Juli nanti langsung menggunakan Google Classroom dan Google Meet. Tentunya kita akan mengadakan berbagai upaya agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, sampai kapan siswa belajar penuh dari rumah? Yang pasti sampai adanya keputusan dari pihak berwenang, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan setempat, dan tentunya dari gugus tugas COVID-19 di nasional atau daerah. Mudah-mudahan ini segera kita bisa segera berlalu. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, jika daerah kita sudah berwarna hijau, maka PPSB akan mengadakan model shift atau siswa belajar di sekolah dan di rumah. Kenapa dikatakan model shift? Karena seperti yang disampaikan oleh keputusan bersama 5 menteri bahwa jika suatu daerah itu sudah berwarna hijau, maka anak-anak pun tidak bisa langsung masuk normal.
tapi ada protokol-protokol seperti jumlah murid dalam kelas dan lain-lain, maka kami akan menjadwalkan secara shift. Secara terjadwal, anak-anak kita nanti akan masuk ke sekolah maksimal 2 kali dalam 1 pekan, dan sisa hari yang lainnya tentunya anak-anak tetap belajar dari rumah. Nah, jika anak sudah masuk dengan sistem shift tadi, tentunya hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh sekolah adalah tetap mengikuti protokol COVID-19, kemudian jam belajarnya tidak normal seperti biasa, tapi akan disesuaikan dulu, kemudian meniadakan aktivitas belajar di luar ruangan, seperti tidak ada pelajaran olahraga dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya membawa bekal makanan atau minuman sendiri, karena kantin sekolah ditutup. Dan yang berikutnya di KPC, kami mohon pengertian Bapak Ibu sekalian, jika kondisi sudah membaik, anak-anak bisa masuk dengan sistem shift, tidak ada antar jemput dari transfer ke KPC, dikarenakan kami mengkhawatirkan anak-anak kita masuk belum bisa memahami tentang physical distancing kalau menggunakan angkutan umum. Nah, yang berikutnya adalah jika semuanya berjalan dengan baik, kita doakan semuanya anak-anak kembali belajar normal, belajar di sekolah seperti biasa, seperti kembali normal, dan anak-anak kembali ceria. Mudah-mudahan ini segera sampai Bapak Ibu semuanya, tentunya berdasarkan keputusan dari yang berwenang. Bapak Ibu orang tua murid dari TK, SD, dan SMP PPSB, dalam kegiatan belajar dari rumah atau yang kita kenal dengan BDR, tentunya nanti kita akan membahas bagaimana tentang jadwalnya selama anak-anak di rumah, bagaimana proses belajarnya dengan menggunakan Google Classroom atau Google Meet, dan bagaimana mengevaluasinya. Ini satu hal yang tentunya kita akan belajar bersama-sama dan akan beradaptasi dengan sistem ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya di sini mohon kerjasamanya Bapak dan Ibu guru, Bapak Ibu orang tua murid, dan anak-anak kita dengan tetap kita akan menyelesaikan tuntutan-tuntutan anak-anak kita selama proses belajar. Tentunya kita akan menyesuaikan dari beban materi, pelajaran, model evaluasinya, dan lain-lain. Ini harus kita sesuaikan dengan model belajar dari rumah. Sekali lagi, komunikasi dan kerjasama dengan Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu orang tua murid di rumah sangat kami perlukan dalam hal ini. Bapak Ibu sekalian, tentunya kami pun sebagai guru saat ini menyiapkan dengan kondisi perubahan ini. Guru-guru kami, guru di PPSB mengikuti banyak pelatihan, di mana fokus pelatihan kami adalah tentang penguatan di Google Suite di PPSB. Targetnya adalah semua guru bisa mengimplementasikan Google Classroom dan Google Meet dalam kegiatan belajar mengajar dan dalam pekerjaan kita. Bapak Ibu sekalian, untuk menyiapkan pembelajaran di rumah dan tahun pembelajaran 2020-2021 dengan cara belajar di rumah, guru-guru kami berusaha untuk selalu belajar dan melakukan beberapa pelatihan, baik pelatihan secara di dalam atau internal dan pelatihan dari luar. Guru-guru kami diantaranya mengasah kemampuan guru-guru kami dalam penguasaan Google Suite for Education, bagaimana membuat Google Classroom, bagaimana Bapak Ibu guru berinteraksi melalui Google Meet. Itu dilakukan secara online dan juga dilakukan secara offline. Bapak Ibu guru belajar secara langsung, tatap muka langsung, untuk menyiapkan pembelajaran di rumah dengan Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu di rumah. Demikian Bapak Ibu orang tua murid TK, SD, dan SMP PPSB, persiapan PPSB dan kita semua dalam menghadapi tahun pembelajaran 2020-2021. Kita doakan semuanya agar wabah ini segera berlalu sehingga kegiatan proses belajar mengajar kembali normal dan kembali sehat seperti biasa. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, dan sekali lagi beberapa materi pendukung lainnya bisa di-sharekan nanti di grup WA kelas masing-masing. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.